Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Tapi sebelumnya maaf ya teman-teman, karena udah 2 bulan atau berapa bulan ya aku nggak update video terbaru, dan alhamdulillah karena udah nggak terlalu sibuk, akhirnya sekarang aku bisa membuat konten YouTube yang terbaru. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menunggu video aku, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai laporan laba rugi. Tapi alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan, teman-teman. Jadi laporan keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Di dalam laporan keuangan ini kita dapat mengetahui nih teman-teman, kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa, dan kondisinya itu pada suatu periode akuntansi, pada satu periode ya teman-teman. Biasanya itu dalam 1 tahun periode, dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Pengertian laporan keuangan udah. Nah, sekarang kita lanjut mengenai 4 laporan keuangan utama. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi yang akan kita bahas di video ini. Laporan neraca. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal. Keempat adalah laporan arus kas. Sebenarnya ada lagi nih teman-teman laporan keuangan itu. Yang kelima itu namanya adalah catatan atas laporan keuangan, biasanya disingkat dengan CALK. Nah, CALK ini sebagai laporan pendukung ya, yang memuat kayak penjelasan-penjelasan gitu teman-teman, penjelasan atas 4 laporan ini. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja perusahaan atau entitas teman-teman dalam satu periode akuntansi. Dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban, sehingga dapat kita ketahui berapa sih keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh perusahaan. Pengertian laporan laba rugi udah. Nah, sekarang kita lanjut mengenai tujuan laporan laba rugi atau fungsinya, teman-teman. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi kita dapat menghitung setelah kita melihat laporan laba rugi, kita dapat menghitung berapa itu jumlah pajak perusahaan. Yang kedua yaitu untuk pengecekan sejarah perolehan laba atau rugi dari waktu ke waktu sebagai evaluasi bagi manajemen perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat mengetahui bagaimana sih kemarin waktu setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu tuh perusahaan mengalami apa, apakah untung atau rugi. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk bahan evaluasi dalam mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, teman-teman. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengecek efisiensi dan efektivitas usaha berdasarkan pada nilai biaya usaha. Jadi melalui laporan laba rugi ini kita dapat mengetahui tuh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, apakah sudah hemat dan tepat dalam penggunaannya atau belum. Kalau ada yang bisa dihemat lagi, nanti perusahaan bisa mengevaluasi lagi biaya yang dikeluarkan gitu teman-teman, supaya keuntungan yang didapat oleh perusahaan ini bisa meningkat gitu. Oke teman-teman, jadi sampai dengan tujuan laporan laba rugi. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Silahkan komen di kolom komentar. Dan video yang selanjutnya akan membahas mengenai bentuk mengenai ini ya teman-teman, bentuk laporan laba rugi, yaitu ada 2.
langsung dan tidak langsung, dan akan kita bahas di video yang selanjutnya supaya teman-teman tidak kebanyakan materi dan teman-teman bisa lebih paham sedikit demi sedikit, lebih baik daripada banyak tapi teman-teman nanti bingung dalam menyerapnya. Dan maaf juga ya teman-teman, karena membuat videonya aku tidak menampilkan wajah aku karena aku sedang sibuk dan aku bikin videonya seadanya dulu, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.